날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 나를 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래 Stay with you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunikan Susana. Saya dari kelompok 9. Saya akan mengenalkan rekan saya, yaitu di sini ada Mbak Familia Putri Audin, di sini ada Mas Alvan Hasanoglu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dalam konteks bisnis dan pemilihan bentuk kepemilikan bisnis. Selanjutnya kami akan membahas pengertian kewirausahaan dan bisnis secara singkat. Kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu, kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Selanjutnya ada etika bisnis. Etika bisnis adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia, seperti tutur kata, perbuatan, cara melayani konsumen, dan sebagainya. Dasar etika bisnis menurut Forbes der Amsterdam R.A. Weekly. Pertama adalah setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Kedua, setiap orang dalam tindakan dan kelakuan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, yakni para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kepemimpinan usaha dalam konteks bisnis. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentuan kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Jadi di sini kami akan menginformasikan tentang ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Pertama, wirausaha yang berhasil memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya baik sekarang maupun yang akan datang. Kemudian komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri-ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Selanjutnya ada mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Selanjutnya ada step by step menuju puncak karir berwirausaha. Jadi kayak anak tangga, sebelum kita menjadi wirausaha yang sukses, jadi kita harus melewati beberapa anak tangga, kayak rintangan gitu. Seperti yang pertama itu ada mau kerja keras. Jadi kalau kita mau kerja keras, kita pasti akan menjadi wirausaha yang sukses. Kedua ada bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain juga ya. Kalau kita bekerja sama, kita akan semakin sukses juga bisa, semakin berkembang juga bisa. Kemudian ada penampilan yang baik. Jadi kalau kita berpenampilan baik, maksudnya rapi, sopan, konsumen juga tertarik. Terus yang mau bekerja sama dengan kita juga tertarik juga merasa dihargai juga. Jadi penampilan itu juga perlu ya. Jadi
Misalkan jangan berlihat sih di depan konsumen dan rekan kerjasama. Sebenarnya adalah yakin. Jadi kita harus yakin dengan produk yang kita punya, ide yang kita punya. Terus kemudian ada pandai membuat keputusan. Jadi kita harus tegas membuat keputusan, ya jangan plan, harus maksimal dalam mengambil keputusan dan harus teliti juga. Sebenarnya mau menambah ilmu pengetahuan, jadi kita tidak harus cukup, kita harus haus dengan ilmu ya, jadi untuk bisa mengembangkan bisnis kita jadi kita semakin inovasi gitu, jadi nggak itu aja. Terus juga bisa mengembangkan usaha kita. Terus ada dan ambisi untuk maju, dan jangan merasa cukup dengan hasil yang sudah kalian terima. Kalian harus tetap semangat, harus berinovasi terus, kreasi terus, karena sukses itu nggak ada gitu. Oke, semangat. Terus terakhir adalah pandai berkomunikasi. Jadi banyak sih yang kayak mereka pinter tapi public speaking-nya kurang. Mereka kreatif tapi nggak bisa terus cara mempromosikan. Jadi berkomunikasi itu sangat menurut pribadi saya, karena orang-orang tahu itu, orang-orang bisa yakin dengan kita itu dari bagaimana cara kita berbicara real, tidak berlebihan, tapi memuaskan. Manfaat berbisnis: kebebasan menentukan masa depan sendiri, membuka lapangan kerja, meningkatkan status ekonomi dan sosial, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, dapat mendidik masyarakat hidup efisien dan tidak boros, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberi peluang melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Jenis risiko. Satu, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari situasi atau keputusan dan yang konsekuensinya adalah kerugian kegiatan, yaitu a. Risiko hilang, dosanya aset yang dimiliki yang diakibatkan kebakaran, pencurian, penggelapan dan sebagainya. B. Kecelakaan kerja pada proses produksi. C. Risiko akibat tuntunan hukum pihak lain, misalnya keracunan dari makanan yang Anda jual, tuntunan konsumen akibat kelalaian kita sebagainya. D. Risiko operasional lainnya. E. Bencana alam force majeure seperti banjir, gempa, angin, topan dan sebagainya. 2. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan ataupun kerugian. Contoh risiko spekulatif diantaranya adalah a. Risiko perubahan harga pasar suatu produk, jasa atau komoditi dapat berubah-ubah, ini dapat naik maupun turun terkait dengan perubahan harga input. Jika harga input naik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian penurunan margin keuntungan. B. Risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang muncul dari
transaksi kredit seperti utang, dagang. Jika pihak yang kita berikan kredit mengalami gagal bayar, maka kita akan mengalami kerugian. Prinsip-prinsip menurut kewirausahaan, menurut para ahli, menurut Didik Demakyudin sebagai berikut: 1. Harus optimis. 2. Ambisius. 3. Dapat membaca peluang pasar. 4. Sabar. 5. Jangan putus asa. 6. Jangan takut gagal. 7. Kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sedangkan Kafidul Ulum menggemukakan prinsip kewirausahaan sebagai berikut: 1. Passion, semangat. 2. Independen, mandiri. 3. Marketing, sensitif, kreatif, dan inovatif. Kalkulator resik, tackle, mengambil resiko, penuh perhitungan. 5. Persisten, pantang menyerah. Hik, etika standar, berdasarkan standar etika. Pokok wirausaha yaitu: yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkannya. Yang kelima, menentukan modal yang diinginkan, baik modal sendiri ataupun modal dari luar. Yang keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, mencari dan menciptakan cara baru. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input serta mengelolanya menjadi barang menarik. Yang ke-10 atau yang terakhir, memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memutuskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh keuntungan maksimal. Fungsi tambahan wirausaha yaitu: pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkannya. Yang keempat, meluangkan dan peduli atas CSR. Setiap pengusaha harus peduli dan tuntut serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kegagalan dan kesuksesan bisnis. Yang pertama, faktor kegagalan bisnis. Faktor kegagalan bisnis bisa mencakup: yang pertama, kurangnya kompetensi manajerial dan pengalaman. Yang kedua, kurang atensi yang memadai. Yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Yang keempat, kurangnya modal. Sedangkan faktor keberhasilan bisnis bisa mencakup kerja keras dan dedikasi. Yang kedua, pangsa pasar yang telah. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Dan yang keempat, keberuntungan. Perbedaan wirausahawan dengan pemilik bisnis kecil. Yang pertama, wirausahaan itu pelaku bisnis yang menerima baik resiko maupun peluang dalam menciptakan dan mengoperasikan bisnis baru. Sedangkan pemilik bisnis itu hanya sekedar memulai bisnis baru dengan harapan memperoleh pendapatan yang cukup. Faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jiwa wirausaha adalah: pertama, personal, menyangkut aspek kepribadian seseorang. Yang kedua, sosiologikal, yang menyangkut hubungan dengan keluarga menunjang atau tidak. Yang ketiga, environmental, yang menyangkut faktor lingkungan seseorang di mana ia dibesarkan sehingga akan berpengaruh dalam lingkungan tersebut. Pertimbangan bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, kebutuhan modal. Kedua, resiko usaha. Ketiga, pengawasan dan kemampuan manajerial.